kau minta pun masalah itu tetap ada, ya. Nah, rupanya Tuhan itu punya cara untuk apa, saudaraku? Memproses kita lewat masalah ini. Jadi terkadang banyak orang nggak mengerti, ya. Yang kedua, dalam proses hidup ini terkadang banyak orang juga akhirnya tidak tahan dalam proses itu, ya. Maunya instan, saudaraku. Ya, seperti dijual di toko kan ada mie instan, ya, ada susu instan dan sebagainya. Nah, sesuatu yang instan tidak melewati proses itu hasilnya beda dengan sesuatu yang tidak instan melewati proses, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasa yang melewati proses itu dia punya kualitas. Dia punya kualitas hidup yang akan baik, suatu. Dan dia akan menjadi orang yang dewasa. Beda dengan orang-orang yang instan, ya, saudaraku, maunya cepat. Suatu. Memang dia akan menikmati hasil, tapi hasilnya itu tidak sebagus, tidak sebaik yang sudah melewati proses, ya. Memang semua itu kasih karunia. Ya, terkadang dalam hidup ini kita menanti pertolongan Tuhan ulama, ya. Kenapa orang lain kok sudah dijawab doanya, kok aku belum, ya? Kenapa orang lain sudah ditolong Tuhan, kok aku belum? Kenapa orang lain sudah berhasil, kok aku belum? Nah, semua ini proses, ya, saudaraku. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini jangan pernah kau berkecil hati, jangan pernah kau merasa minder, jangan pernah kau merasa putus asa. Ketika engkau masuk dalam prosesnya Tuhan, wow, itu Tuhan tahu kapasitas saudara, Tuhan tahu Anda punya kualitas itu sampai di mana, ya. Tuhan tidak izinkan masalah itu melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Sebagaimana kalau kita lihat seorang anak kecil, ya, umur katakanlah 2 tahun, dia hanya bisa mampu mengangkat beban itu mungkin paling saudaraku, ya, dia bisa pegang apa, ya, saudaraku, mungkin ini 1 kilo atau mungkin ya jangan 1 kilo deh, taruhlah mungkin ya setengah kilo aja gitu, ya. Nah, kalau dia sudah bertumbuh makin besar, maka dia mampu mengangkat yang 5 kilo. Kalau dia sampai dewasa, bisa lebih daripada 10 kilo, ya, atau bisa 20 kilo, saudaraku. Nah, Tuhan itu begitu, Bapak Ibu. Dalam proses kehidupan ini, Tuhan tidak pernah izinkan masalah itu melampaui kekuatanmu, ya. Nah, saudara, sehingga engkau tidak jadi orang yang stres, tidak gampang jadi orang yang depresi, tidak gampang jadi orang yang putus asa, ya. Engkau bisa lewati semua proses kehidupan dengan baik. Nah, yang terpenting di sini adalah engkau perlu mantapkan hatimu, ya, bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau dalam setiap proses kehidupan ini. Katakan amin, ya. Dan semua ini mempunyai tujuan, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan saudara dan saya, ya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang manja, ya. Orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak, saudaraku. Orang-orang Kristen yang saudara jadi Kristen bonsai, saudaraku. Nah, Tuhan mau dalam proses kehidupan ini kita memiliki kualitas, ya, kualitas yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita, kualitas rohani kita, saudaraku. Nah, kita lihat bagian penting ini, ya, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam proses kehidupan. Ya, untuk apa saudara proses kehidupan ini? Untuk dia dapat menghasilkan banyak manfaat, ya, manfaat yang dia sendiri akan nikmati. Oh, dia baru tahu, ya. Dulu dia nggak ngerti, sekarang dia jadi ngerti. Dulu dia nggak paham, sekarang dia jadi paham, ya. Dulu nggak tahu jadi tahu. Kenapa? Karena dia sudah diproses Tuhan. Oh, betapa indahnya rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, saudaraku. Ini luar biasa. Nah, untuk hal ini kita dapat pelajari, saudaraku, kemuliaan Allah dalam proses kehidupan terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Mari saudara sekalian, kita akan dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari 1 Korintus 15 ayat 37 sampai 39 ini, nah tentu ini akan dapat membuat hati kita tenang, ya, membuat hati kita damai, membuat hati kita penuh dengan sukacita, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan dapat menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Mengerti apa, saudaraku?
mengerti kemuliaan Allah dalam proses kehidupan, ya. Karena ada banyak sekali umat Tuhan, mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam proses kehidupan, ya. Hidup ini memang berproses, ya. Selalu ada prosesnya. Lalu siapa yang memproses hidup ini? Tuhan sebagai seorang pencipta alam semesta, sebagai pemilik langit dan bumi, sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai yang berkuasa atas segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dialah yang memproses kehidupan kita. Sama seperti Bapak Ibu, terkhusus ini ya untuk para wanita-wanita ya, kaum Hawa ini kan suka pakai perhiasan kan? Ada emas, itu di jari jemarinya, di kalung di leher, kemudian giwang di kupingnya, telinganya, lalu kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian ya, saudara dipakai perhiasan itu, katakanlah emas ya, saudara. Logam mulia itu, saudara, dia harus diproses, dibakar dulu di dalam api yang saudaraku itu suhunya dipanaskan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan semua karatan atau semua kotoran yang ada menempel pada logam itu akhirnya lepas ya. Semuanya akhirnya berpisah sehingga yang tinggal hanyalah logam mulia, itulah emas. Dan emas ketika sudah diproses itu dibuat dalam bentuk cincin atau apapun ya, kalung itu pasti nilainya tinggi, mahal saudaraku. Dan kalau ditaruh di saudara etalase toko itu banyak mata melihatnya, banyak hati kepingin memilikinya saudaraku. Karena dia sudah melewati proses ya di dalam pembakaran di dalam api saudaraku. Nah, itulah kehidupan kita sekalian Bapak Ibu. Tuhan terkadang proses kita dengan masalah-masalah yang terjadi untuk apa? Mengikis, membuang semua sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak baik, saudara, sifat-sifat yang tidak berkenan di hati Tuhan, dikikis oleh Tuhan. Lewat apa? Masalah-masalah yang terjadi. Yang dulunya tidak cinta Tuhan, lewat proses kehidupan ini sekarang mulai mencintai Tuhan. Yang dulunya tidak setia kepada Tuhan, sekarang mulai setia dengan Tuhan. Yang dulunya tidak taat kepada Tuhan, sekarang menjadi taat kepada Tuhan. Ya, dulunya tidak suka berdoa, nah lewat proses kehidupan ini menjadi suka berdoa. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia, nggak ada yang lain, saudaraku. Itulah proses kehidupan, ya. Yang dulunya tidak suka beribadah, sekarang jadi suka beribadah. Yang dulunya tidak suka memuji menyembah Tuhan, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, sekarang jadi orang yang paling getol, paling suka memuji menyembah Tuhan, paling suka dengar firman Tuhan. Wow. Sehingga Bapak Ibu sekalian, benar-benar itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, ya. Dulu kalau orang ajak saya berdoa itu saya paling tidak suka, ya. Saya mencoba menghindarinya, saya mencoba menjauhnya. Sehingga Tuhan suatu hari izinkan masalah terjadi saudaraku lewat musibah kecelakaan, dan di saat saya sudah tidak berdaya lagi, saudaraku dokter sudah vonis nggak ada harapan untuk hidup, kalaupun hidup kemungkinan kecil. Saudara, pertama kalau saya hidup, saya akan cacat karena udah patah tulang tangan kaki, ya, nggak bisa jalan, alias lumpuh, saudaraku. Dan kalaupun saya hidup, itu pikiran saya nggak akan normal, ya, alias jam 8 lewat 15 menit, miring, saudaraku. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ketawa sendiri. Nah, itulah, saudaraku, ya, yang terjadi. Tapi ternyata tidak. Tuhan proses saya lewat kehidupan itu, sehingga membuat saya menyadari, oh ini waktunya saya butuh Tuhan. Saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Saya gandoli Gusti, melekat dengan Tuhan, ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau orang ajak berdoa, puji Tuhan, saya paling suka, ya. Saya paling suka ibadah-ibadah seperti ini karena saya tahu saat-saat dokter yang ahli pun tidak bisa menolong saya lagi, Tuhan dokter yang ajaib menolong saya. Itu yang membuat saya kagum pada pribadinya, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat ada 3 kebenaran ya tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam proses kehidupan, ya. Mari kita lihat ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa selaku menyadari dulu, ya. Jangan sampai tidak menyadari Bapak Ibu. Menyadarinya bagaimana? Menyadarinya betapa pentingnya
menabur benih, ya, benih yang berkualitas akan menuai kualitas yang terbaik, ya. Kalau saudara menabur benih yang jelek akan menuai juga hasil yang jelek. Kalau menabur benih yang berkualitas terbaik, wow, itu aku akan menikmati, ya, tuaian itu kualitas yang terbaik juga. Mari kita lihat ayatnya, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 37. 1 Korintus 15 ayat 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Amin. Amin, saudaraku, ya. Jadi ini yang Tuhan mau kita pahami. Dalam hidup ini, selama langit dan bumi masih ada, selama masih ada matahari, alam semesta ini yang namanya hukum tabur tuai itu tetap ada, ya, saudara. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Kalau dia menabur, ya, sesuatu yang baik, menuai yang baik. Kalau dia menabur juga sesuatu yang terbaik, menuai juga yang terbaik, saudara. Menanam jagung, menabur jagung, benih jagung akan tumbuh jagung, ya. Menanam padi akan tumbuh, ya, padi, Bapak Ibu sekalian. Menanam mangga, biji mangga akan tumbuh. Pohon mangga menghasilkan buah mangga yang banyak sekali. Saudara terkasih Tuhan, nah saya mau bilang buat kita semua, ya, ibadah-ibadah seperti ini, tanpa kita sadari kita sedang menabur dalam apa? Dalam roh. Dan kalau sudah waktunya tiba, panen itu musim panen, yang menikmati hasil tuaian siapa? Bukan siapa-siapa. Bukan orang lain, tapi kita-kita ini, suatu, ya. Kau menabur kesetiaan, engkau menuai kesetiaan. Kau menabur ketaatan, engkau menuai ketaatan, ya. Jadi ibadah-ibadah seperti ini merupakan sebuah investasi, ya. Bilang investasi. Investasi bagi apa, selaku kehidupan kita di hari-hari ini maupun kehidupan kita yang akan datang, ya. Jadi yang jelas orang yang menabur pasti menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Ya, tidak menabur, ya tidak juga menuai. Jadi itu Bapak Ibu, Tuhan adil, ya. Orang yang bekerja, dia akan menikmati hasilnya. Orang yang tidak bekerja, tidak akan menikmati hasilnya. Ya, saudaraku. Orang yang giat, dia akan memperoleh apa yang dia dapatkan. Ya, saudaraku. Jadi orang bekerja itu dia bisa menikmati hasilnya, ya. Saudara, namun waktu engkau bekerja, jangan dengan caramu, jangan dengan kekuatanmu. Pakai cara Tuhan, ya, libatkan Tuhan dalam hidupmu sehingga engkau akan menikmati hasilnya, ya. Oke, ini yang pertama. Jadi kita perlu menyadari dulu, ya, betapa pentingnya tabur benih yang berkualitas terbaik akan menuai kualitas terbaik juga, ya. Oke, yang kedua, setelah kita ini soal menyadari, sekarang kita mulai mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa Allah memberikan suatu tubuh, ya, tubuh bagi benih yang ditaburkan, ya, yang ditaburkan seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan menghendaki apa dalam kehidupan saudara untuk engkau menabur, lakukan itu Bapak Ibu. Dan saya percaya engkau akan menikmati hasilnya yang luar biasa. Kita lihat, ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-38. 1 Korintus 15 ayat 38. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Amin. Amin, ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah memberikan kepadanya itu adalah kepada benih itu, biji itu, ya, suatu tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, benih atau biji yang engkau tabur itu Tuhan memberikan tubuhnya, ya, untuk sesuatu engkau akan nikmati pada akhirnya. Seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepadanya tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Saudara terkasih yang Tuhan, artinya gini, setiap benih yang engkau tabur, itu Tuhan terlibat di dalam taburan itu, proses kehidupan itu. Untuk apa? Tuhan melengkapi, untuk Tuhan menolong apa yang kau taburkan itu. Nah, pada waktu engkau menabur, perhatikan sikap hatimu, ya. Sikap hatimu supaya jangan engkau menabur dengan sikap hati yang satu, ya, tidak percaya, suatu. Yang kedua, jangan sampai kau menabur dengan sikap hati yang tidak mengasihi Tuhan, ya, saudaraku.
Lalu yang ketiga, waktu engkau menabur, Bapak Ibu sekalian, engkau menjaga sikap hatimu untuk engkau bisa memiliki pengharapan bahwa apa yang engkau tabur itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkatinya, ya. Karena pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Katakan amin, ya. Jadi seorang petani ketika dia menggarap tanah, dia menabur benih, dia mengharapkan supaya nanti pada waktunya benih yang dia tabur itu tumbuh sebuah pohon yang menghasilkan banyak buahnya. Dan buah yang dihasilkan ini diharapkan petani ini akan bisa menikmatinya. Dan waktu dia menikmatinya hasilnya, dia bisa, saudara-saudaraku, untuk bisa mendistribusikan, ya, bisa menjualnya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dia akan menikmati hasil dari apa yang dia sudah tabur itu. Ya. Jadi, saudara, tiga hal ini jangan pernah kau lupa. Hati yang percaya, hati yang berharap pada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, ya. Perhatikan ini. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, untuk proses kehidupan ini, kemuliaan Allah dalam proses kehidupan, ya. Mari kita lihat. Yang ketiga, dia adalah orang yang memahami, ya. Memahaminya bagaimana? Memahami bahwa bentuk proses dari kehidupan itu selalu bervariasi, ya, bervariasi sesuai dengan tujuannya. Jadi semua itu ada tujuannya masing-masing. Mari kita lihat, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 39. 1 Korintus 15 ayat 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Amin. Jadi bentuk-bentuk ini, saudaraku, daging manusia, daging hewan, saudaraku, daging burung, daging binatang lain itu beda-beda, bervariasi, saudaraku. Jadi Tuhan mau kita memahami, ya, memahami bahwa bentuk proses kehidupan itu selalu bervariasi sesuai dengan tujuannya, ya. Jadi Tuhan punya tujuan di dalam proses kehidupan ini, saudaraku. Jadi jangan engkau khawatir, jangan engkau takut ketika engkau dibawa Tuhan masuk dalam proses kehidupan ini. Itu tandanya bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk menikmati sesuatu yang pada akhirnya Tuhan siapkan bagimu. Katakan amin, ya. Jadi jangan takut ketika Tuhan bawa engkau masuk dalam proses kehidupan ini. Jangan engkau berkata, Tuhan, kenapa aku mengalami masalah ini? Kenapa bukan orang itu? Kenapa bukan dia? Kenapa harus aku? Jangan, Bapak Ibu. Semua orang ini akan mengalami proses kehidupan, ya. Dan Tuhan punya tujuannya untuk kita semua masing-masing, ya. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan proses engkau di dalam hal apa? Di dalam hal kesehatanmu, dalam hal keuanganmu, dalam hal ekonomimu, dalam hal bisnismu, dalam hal apa suatu kesetiaanmu kepada Tuhan. Nah, semua itu ada punya tujuannya masing-masing. Tapi tetap belajar untuk mengerti, memahami, ya, dan lakukan ini suatu. Dalam proses kehidupan ini terus belajar saja menabur. Nabur aja. Bagian saudara itu menabur. Bagian Tuhan adalah memberikan pertumbuhan dari apa yang kau tabur. Dan pada akhirnya engkau menuai. Katakan amin, ya. Tuhan itu adil, suatu. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat apa yang kau lakukan, ya. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Ya, orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Orang tidak mencintai Tuhan, engkau tetap mencintai Tuhan. Orang tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, engkau tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan perhitungkan semuanya itu. Semua ada value-nya, ada nilainya. Dan yang menikmati hasilnya bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tapi engkau dan saya. Katakan amin, ya. Mari kita lihat apa hasilnya, ya. Hasil yang akan kita nikmati dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam proses kehidupan. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Wow, ini dahsyat, ya. Dia siap apa? Dia siap menuai apa yang telah dia taburkan di dalam hidupnya. Oh, haleluya. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 15 ayat 37. 1 Korintus 15 ayat 37. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Amin. Nah, inilah kualitas, ya. Jadi apa yang kau tabur itu, maka saya percaya engkau dan saya siap. Apakah Anda siap? Siap untuk apa? Siap untuk menuai apa yang telah
engkau taburkan dalam hidup ini, ya saudaraku. Nah, kalau engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Kalau engkau menabur kejahatan, engkau menuai kejahatan, ya. Engkau menabur kecurangan, engkau menuai kecurangan. Engkau menabur sesuatu yang tidak baik, engkau juga menuai sesuatu yang tidak baik. Saya berdoa supaya semua kita belajar dengan hati yang siap untuk menabur ya yang terbaik. Bapak Ibu, ibadah-ibadah seperti ini juga ini berdampak kepada saudaraku sesuatu untuk masa depan kita dan kekekalan saudaraku ya. Untuk anak cucu keturunan kita di kemudian hari dan kehidupan kita di masa yang akan datang, yaitu dalam kekekalan ya. Jadi dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine. Ikut Yesus itu nggak rugi. Yang rugi itu kalau mereka tidak ikut Yesus ya, atau mereka ikut Yesus tapi nggak sepenuh hati, masih setengah-setengah. Itu saudara-saudaraku nggak akan bisa maksimal ya, nggak akan bisa menikmati tuayan yang dahsyat. Nah, ikut Yesus benar-benar sepenuh hati, baru engkau bisa lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Katakan amin ya. Oke, kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita lihat ya, dia sudah siap. Siap apa? Siap diperlengkapi Allah sesuai dengan kehendaknya Tuhan Allah sendiri. Ya, jadi kita semua diperlengkapi oleh Tuhan. Kita lihat ya 1 Korintus 15 ayat 38. 1 Korintus 15 ayat 38. Tetapi Allah memberikan kepadanya sesuatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Ini dahsyat benar-benar. Jadi dikatakan Tuhan memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi Tuhan itu perlengkapi setiap kita ya untuk tujuan yang mulia, saudaraku. Jadi engkau tidak sendiri, Tuhan terlibat di dalam proses kehidupanmu. Engkau dalam proses kehidupan terus menabur. Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin ya. Ini dia hasil yang kedua. Kita lihat hasil yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat apa, saudaraku? Dia dapat membedakan ya hasil dari setiap proses kehidupan itu. Oh, dia tahu kalau dia menabur sedikit, dia menuai sedikit. Dia menabur banyak, dia menuai banyak. Jadi dia bisa membedakan itu ya. Gak sama, memang gak sama. Mari kita lihat hasilnya ya. Yang ketiga, di dalam 1 Korintus 15 ayat 39. 1 Korintus 15 ayat 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Amin. Amin. Jadi nggak sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saudara-saudara akhirnya kita bisa bedakan, oh daging manusia tuh ini, daging binatang ini ya saudaraku, daging burung ini, daging ikan ini, kita bisa bedakan saudaraku. Jadi semua ini bervariasi. Kita bisa tahu Bapak Ibu sekalian ya dalam proses kehidupan ini. Jadi itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang jelek ya, mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas, dan kita akan memilih itu. Dan saya percaya kita juga akan mendapatkan apa yang kita pilih itu ya. Oke, Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini dan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Oke, di sana ada ibu kita ya, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua, dan kembali kepada host kita Bapak Lukas Krisnanto. Ya, baik Pak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman yang telah kita dengar di pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan, disanjung dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi, bahkan membawa kami ada di hari baru, di hari ini. Bahkan kami bersyukur karena waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan gereja CLC
sebelum kami melakukan segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan di sepanjang hari ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan kami boleh diberikan waktu yang terindah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Bagaimana dengan tema bagaimana kemuliaan Allah dalam proses kehidupan. Tuhan Yesus, 3 hal yang penting yang telah kami terima di pagi hari ini menyadari pentingnya tabur benih kualitas terbaik akan menuai kualitas yang terbaik. Mengakui Allah dan memberikan suatu tubuh bagi benih yang ditaburkan seperti yang dikehendakinya. Memahami setiap bentuk proses dari kehidupan selalu bervariasi sesuai tujuannya. Tuhan Yesus, biarlah kami terus memahami supaya firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kami supaya kami terus diproses dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, dalam masalah yang kami hadapi, kami percaya itu boleh terjadi dalam hidup kami supaya kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dengan kami terus tekun, kami terus setia datang kepada Tuhan membawa semua masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan memproses kami supaya kami terus beriman, kami terus kuat dalam kehidupan, dalam semua masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya hasil yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kami melakukan, memperoleh proses daripada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman yang telah kami dengar, yang terus memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami diproses, supaya kami murni dan kami bersih, terus dibaharui dan ditolong oleh Tuhan dalam hidup ini, supaya kami terus bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Keberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena setia dan setia merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan itu boleh diterima dan boleh disampaikan, dikabarkan buat kami semua dalam kehidupan, dalam persekutuan CLCC, baik pagi, siang maupun malam. Kami terus diberkati Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu. Tuhan terus memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan kuasa daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan terus terjadi dalam pelayanan hamba-Mu. Supaya setiap firman yang terus disampaikan, ditaburkan, diberitakan menjadi kekuatan iman bagi kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan yang punya hidup ini, yang senantiasa menolong kami dalam proses-proses untuk yang hasil yang murni dalam hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Sinta selaku Ibu Gembala yang setia menopang pelayanan hamba-Mu dengan terus datang kepada Tuhan lewat doa yang dinaikkan kepadamu, supaya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati akan ketiga anak terkasih dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati hidup baik jasmani maupun rohani, supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga besar Sarbunan, keluarga besar daripada Ibu Sinta, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa kami terima di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Meli Hukubun untuk doa yang sangat indah. Sebagai doa peneguhan firman yang telah dinaikkan pada Tuhan buat kita semua. Tuhan berkati Bu Meli.
Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, tetap semangat ya Bu Meli ya. Amin. Oke, Amin, kembali pada Allah. host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Haleluya. Pastor, saya yang tugas ya, Pastor. Iya. Sebenarnya. Nggak ada jadwalnya sih ini. Itunya. Oh, oke. Ini saya tampilkan ya. Nggak Pastor belum kirim ke saya, makanya nggak tahu, Pastor. Oh, Saya dapat. iya ya. Oke. Baik. Iya. Ya, kita mengucap Iya. syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana melalui firman-Nya yang pagi hari ini hamba-Nya ajarkan kepada kita, bahwa dalam setiap kehidupan kita mengalami satu proses kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah dalam proses kehidupan kita bisa melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian di dalam kita menghadapi setiap proses-proses apapun dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Yes. Agar kita semuanya bisa melihat kemuliaan Allah nyata terjadi dalam kehidupan kita. Kita imani, yakin, percaya bahwa firman yang kita dengarkan pagi hari ini adalah firman yang hidup. Amin Bapak Ibu. Amin. Di dalam Roma 10 ayat 8 yang selalu saya pegang, firman itu ada di dalam hati kita, firman itu ada dalam mulut kita. Itu yang selalu saya pegang selalu hidup saya. Roma 10 ayat 8 nanti kita buka sama-sama itu yang selalu meneguhkan kita semakin kuat apapun proses kehidupan yang kita hadapi masing-masing. Kita percaya kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Yes. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tetap semangat apapun pencobaan apapun, proses-proses apapun yang kita hadapi. Kita percaya kita punya Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang hidup. Amin. Yang tetap hidup di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yes. Kita harus dan kita saudara-saudara Siman kita makanya ada ibadah ini kita mengucap syukur, kita saling dikuatkan, diteguhkan, kita saling terus dukung dalam doa setiap pergumulan permasalahan kita. Amin. Percaya Amin. bahwa di firman Tuhan yang mengajarkan pada kita di mana ada 1, 2, 3 orang bersepakat sehati berdoa meminta pada Tuhan Yesus mendengar setiap doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mundur di dalam ibadah kita seperti gereja Celsius ini. Kita mengucap syukur melalui gereja Celsius ini kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita bertumbuh keimanan rohani kita bersama-sama. Satu hal itu bukan kekuatan, kegagahan, kehebatan kita. Yes. Tapi semuanya karena Tuhan Yesus yang begitu sangat mencintai kasih kami. Tuhan Yesus menginginkan supaya hidup kita harus berubah, hidup kita cara image pikiran kita harus berubah. Bapak Ibu. Amin. Kita tidak akan pernah tinggalkan sendirian. Kita ada Immanuel, Tuhan Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yakin percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Terima kasih biar Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap proses-proses dan kehidupan kita. Kita percaya di dalam proses hidup ini kita percaya kita pasti akan menang, keluar sebagai pemenang. Amin. Bapak Ibu, kita imani kita keluar sebagai pemenang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati buat kita firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Samuel Christian yang tadi sudah berdoa sebelum ibadah dimulai. Tuhan Yesus berkati Mas Samuel, semangat terus di dalam melayani Tuhan. Dimanapun Mas berada, Tuhan Yesus pakai lebih dari pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Fang Lai yang tadi sudah juga berdoa sebelum kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Lai. Semangat Ibu Fang Lai. Amin. Tuhan Yesus berkati dengan Ibu Fang. Ibu Fang percaya dengan Ibu semuanya sudah disembuhkan. Disembuhkan dalam Ibu Fang Lai. Haleluya. Demikian juga kepada Ibu Weli Hukubun yang sudah doa firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Ibu Weli. Ibu Weli juga terima, percaya mujizatnya masih ada buat Bu Weli. Amin. Berkat tercurahkan buat Bu Weli bersama keluarga besar yang ada di Papua. Dan pun juga kita hadir pada pagi hari ini. Ibu Endriana, Ade Alin, Ibu Sinta, Ade Cindy, Johan dan James.
Ibu Meliawati juga pun Ya, diberkati. Yesus. Amin. Diri pun diberkati, Pastor John berkati. Tuhan Yesus berkati. Saya akan, Maaf Pastor, susunan acaranya saya tadi belum lihat. Oke. Oh ya, susunan acaranya yang doa profetik itu, oh ya, Pak Lukas bisa ini lihat lagi ini. Susunan acaranya, saya sendiri Bapak Lukas Nanto, yang kedua worship leader dan pembicara Pastor John Sarbunan, yang ketiga doa profetik oleh Ibu Andri Ramarantika dari Kediri, yang keempat pengumuman oleh Ibu Yati Sudestiari dari Kediri, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, dan yang keenam sekianlah susunan acara ibadah pada pagi hari ini tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga, yaitu Ibu Andri Ramarantika. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Andri. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk waktu yang disiapkan untuk saya. Sebentar Bu Andri, ini saya mungkin kecilkan sebentar ya tulisannya. Iya, ya Pak John. Oke. Ya. Ya, silakan Bu Andri. Iya. Terima kasih Pak John. Mari teman-teman kita satukan hati, kita naikkan doa profetik untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Kita amini, kita katakan I receive. Yes. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Ya, yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Adri Marantika dari Kediri. Tuhan berkati Bu Adri. Amin. Terima kasih Pak John. Oke.
Haleluya. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sisi. Tuhan Yesus berkati. Maju terus Amin. dalam tugasnya, dalam pelayanannya, dimanapun. Terima Ibu kasih Andri, Pak John. Terima kasih Pak biar Lukas. garam buat orang di sekitar. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Maju, Ibu Immanuel, Tuhan Yesus beserta. Amin. Dan kita akan masuki selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja sisi. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Sesi nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja Sesi dengan nomor 081330692999 atas nama Mario Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sabunan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah sesi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan bergabung dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka. Yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sriawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Agustus tahun 2024 Pastor John Saburan MA dan keluarga besar Gereja Sesi Kam. Selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Amin. Di tanggal 13 Agustus di tahun 2020. Ibu Weli udah Pak ya? Ya, Bu Weli tadi udah. Oh, Ibu Weli udah ya. Oh, Ibu Weli tanggal 2 Agustus tahun 2024 Saudari Renata Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 13 Agustus tahun 2004 Bapak Wong Tir dari Surabaya. Tanggal 14 Agustus Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 19 Agustus Adik Nathanael, tanggal 28 Agustus tahun 2024 Adik Alvaro, tanggal 23 Agustus Adenito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, tanggal 26 Agustus Saudara Kasianata Hukubun, cucu Ibu Weli juga, tanggal 26 Agustus Bapak Reinhard Griha Parahita Storus, putranya Ibu Ratna Marlina, dari Pekanbaru, tanggal 28 Agustus Adik Alvaro, tanggal 30 Agustus Saudara Cindy Sisilia Rahel Sarbunan, putrinya Bapak Pastor John Sarbunan MA. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta dan Sisawati nomor 085964277805. Demikianlah info gereja sesi atas perhatian yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan Bapak Lukas Krisnanto. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Yes. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan pagi hari ini. Kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita yakini sekali lagi mari di dalam kita mengikuti ibadah dalam kehidupan kita tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Justru di dalam kita datang beribadah pada Tuhan, kita mencari hadiratnya, kita mendapatkannya. Dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan, kita terima kuasanya, Roh Kudus hadir ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya pujian dan penyembahan yang kita naikkan, kita itu keluar dari hati kita. Ya. Kita mensyukur pada Tuhan karena Tuhan Allah yang layak kita puji. Dan Tuhan pasti akan mencurahkan Roh Kudusnya itu kepada kita.
Roh Kudus itu memberikan kekuatan buat kita, Roh Kudus itu memampukan buat kita. Amin Bapak Ibu. Kita Amin. terima Roh. Begitu juga firman-Nya yang ditaburkan oleh hamba-Nya Pastor John Serbunan pada pagi hari ini. Terus bekerja di dalam setiap hati kita, hidup kita. Proses hidup yang kita hadapi, kita percaya kita pasti akan menang. Kita percaya pencobaan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya iman ya, kita pasti punya Allah, Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Roh Kudus tetap hadir ada di dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari. Saya yakin sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Adriani yang sudah bertugas pada pagi hari ini di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Juga terima kasih pada adik semua sekalian. Terima kasih Pak. Ya Ibu Ibu Meli Hubun juga semangat Ibu Meli. Amin, amin. Dan Ibu Meli, salam buat keluarga semua di Papua. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Lukas. Semua keluarga imani yakin percaya. Tuhan Yesus berkati Ibu Meli, juga Ibu Pampang Le. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih. Ya. Dengan Adik Alin juga terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Adik Alin Lukas. dalam melayani Tuhan, dalam ibadah-ibadahnya terus diteguhkan, dikuatkan ya Adik Alin. Kalau buat papanya yakin percaya papanya sudah disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus. Dan buat Papa Alin, buat semua keluarga Adik Alin, biarlah Adik Alin dipakai sebagai terang, jadi Amin. garam dalam kehidupan Adik Alin. Yes. Yesus pakai Adik Alin menjadi terang bagi keluarga besarnya, biar makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya. Haleluya. Biar Tuhan yang hidup ada di dalam kehidupan keluarga Adik Alin. Tuhan Yesus berkati. Nah, Ibu Melewati juga maju terus bersama Tuhan. Ibu Melewati, salam buat keluarga semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya. Ibu Sinta, terima kasih. Praise God. Pelayanan Pastor John, Yes. Ibu Sinta juga bersama anak-anaknya, Adik James, Cindy, dan Johan. Dan papa mamanya Ibu Sinta, semuanya diberkati. Pastor John juga terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Berkati kita melalui firman-Nya yang menyembuhkan, menguatkan kita untuk kami tetap semangat kuat dalam menghadapi proses-proses kehidupan kita dan percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Pastor John buat pelayanan yang Tuhan Amin. Yesus. Amin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta doa, dukungan doa bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa disampaikan pada hambanya dan nanti akan didoakan oleh hambanya. Dan saya kembalikan untuk para Pastor John untuk mendoakan berkat kepada kita semua yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari buka kedua tangan saudara. Lihat di tanganmu. Hari ini ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sedang berikan di tanganmu. Dan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, ada kuasa Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan buat engkau berhasil, tidak akan gagal. Buat engkau menang, tidak akan kalah. Buat engkau beruntung, tidak akan rugi. Buat engkau mengalami kemujuran, bukan kemalangan. Bahkan di tanganmu ada tanda-tanda mujizat Tuhan. Apa yang engkau sentuh, engkau jamah. Orang yang sakit pun disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang terikat roh jahat dibebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Dan di tanganmu itu ada mujizat, ada berkat. Dan apa yang engkau salurkan, apa yang engkau tabur, engkau akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Mari terima ini, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang yang hadir di pagi hari ini, Bapak Lukas Krisnanto, yang engkau pakai memimpin sebagai host pagi ini, Ibu Adri Marantika yang telah menaikkan doa profetik, adik Samuel juga yang menaikkan doa pembukaan, juga Ibu Fang Fang Lai yang telah menaikkan doa sebelum firman, dan Ibu Weli Hukubun yang menaikkan doa setelah firman. Memberkati semuanya yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bahkan yang telah hadir, Ali, Tuhan bersama dengan Albert, juga Tuhan Ibu Meliawati, Yohan, Sili James, Ibu Sinta, semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan. Datang dengan iman, pulang bawa kebaikan, bawa kuasa Tuhan. Datang dengan iman, pulang bawa pertolongan Tuhan. Pulang bawa pengharapan.
dan pengharapan yang Amin. tidak pernah mengecewakan. Lihat, Tuhan Amin. sedang bukakan pintu-pintu mujizat hari ini. Lihat, Tuhan Amin. sedang membukakan jalan-jalan yang buntu hari ini. Oh, Lihat, Tuhan haleluya. sedang menundukkan segala Haleluya. kekuatan musuh di dalam kekuatan kuasanya. Kau berjalan, kau aman bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Damai Amin. sejahtera atasmu. Tidak ada yang membahayakanmu. Tidak ada yang Oh, menakutkan. Amin. Tidak ada yang Amin. mengkhawatirkan. Tidak ada yang Amin. menggelisahkan hatimu. Amin, Tidak akan Tuhan. membuat engkau takut dan gentar dalam nama Yesus. Tuhan Haleluya. Immanuel menyertai engkau selama-lamanya. Oh Tuhan, terima kasih. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sekali lagi, sebelum kami berpisah, kami doakan papanya Alin dalam nama Yesus. Kuasamu, mujizatmu, pertolonganmu, kesembuhanmu, belas kasihanmu atas papanya Alin. Kami percaya setiap orang yang sakit, termasuk papanya Alin, sudah disembuhkan pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, Amin. amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Amin. Tuhan berkati Pak Lukas, semangat ya. Salam buat Ya, Tadi makasih, Kesia, Pak Bu Pendeta. Adri. Terima kasih Pak Ya, John. Andi. Terima kasih Pak Sama-sama. Lukas. Sama Uncle Welly. Yadri, Iya. Semuanya Samuel. Alens, Iya. Bu Pangpang. Ibu Ya, Bu Pangpang, Sinta. baik. Ibu Terima kasih Meliawati, semuanya. Samuel, Tuhan Tuhan berkati ya. berkati. Alin, Tuhan berkati Tuhan Alin. berkati, Shalom. Ya, salam buat semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Amin. Nanti Bersama sidang ibadah mujizat ya. Amin. Amin. Tuhan berkati Pak Lukas, semangat ya. Sampai jumpa Kita- lagi. Ya. Yo, sayonara. Sampai Sayonara. Bye-bye.